Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan sedang dilatih Presiden Jokowi sebelum dirinya dilantik sebagai presiden. Prabowo bilang dirinya sedang dilatih Jokowi supaya tidak kaget ketika menjabat usai pelantikan. Selain itu, Prabowo juga menilai sosok kepemimpinan Jokowi sebagai pemimpin yang patut dicontoh karena menyiapkan penggantinya. Prabowo pun mengaku belakangan kerap diminta Jokowi untuk turut serta dalam sejumlah rapat kabinet dan diminta duduk di samping presiden. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Jadi, mohon maaf Menko. Presiden Jokowi membantah pelantikan 3 wakil menteri baru, di mana 2 diantaranya orang dekat Prabowo sebagai bentuk bagi-bagi jabatan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang dirinya sudah berbicara dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai keberlanjutan pemerintahan, termasuk melantik 3 wakil menteri baru untuk memuluskan keberlanjutan tersebut. Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Bahwa isu bagi-bagi jabatan begitu Pak, gimana Pak? Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ditempatkannya keponakan Prabowo Thomas Jiwandono di pos Kementerian Keuangan dan Sudaryono yang merupakan mantan asisten pribadi Prabowo di pos Kementerian Pertanian. Selain memperlihatkan keinginan Prabowo menguasai 2 kementerian itu, hal tersebut juga memperlihatkan semakin besarnya ketergantungan Presiden Jokowi kepada Prabowo. Apalagi survei Litbang Kompas di Pilgub Jakarta menempatkan pengaruh dukungan Prabowo di Jakarta lebih tinggi dari pengaruh dukungan Jokowi. Ya, ini artinya Pak Prabowo sudah memilih mana kursi kabinet yang harus dikuasai oleh Gerindra. Bagaimana Pak Prabowo menjelaskan, hampir semua rapat-rapat yang sekarang dilakukan di istana itu melibatkan beliau dan mendudukan beliau di samping Pak Jokowi gitu. Itu artinya istilah saya itu Pak Jokowi sekarang sedang mengambil magnet Pak Prabowo untuk tetap menjadikan wibawa beliau sebagai presiden yang akan mangkat ini tetap terjaga gitu. Di mana wibawa Pak Jokowi kelihatan jauh berkurang, wibawa Pak Prabowo itu naik ya. Di Jakarta kan kita lihat kemarin itu efek dari nama Pak Prabowo jauh lebih tinggi daripada efek nama Pak Jokowi untuk pilkada misalnya kan. Nah ini menurut saya akan berkelanjutan kemana-mana gitu. Menjelang purna tugas pada 20 Oktober nanti, Jokowi kerap memberi banyak ruang untuk eksistensi Prabowo. Prabowo pun mengakui bila dirinya akhir-akhir ini diminta duduk di sebelah Jokowi di setiap rapat kabinet. Sikap Jokowi ini pun menimbulkan spekulasi. Ada aroma balas jasa politik di balik pelantikan 2 wamen orang Prabowo. Tim Liputan Kompas TV. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut pelantikan orang dekat Prabowo Thomas Jiwandono dan Sudaryono sebagai wakil menteri merupakan upaya ospek peralihan kekuasaan. Adi mengatakan praktik politik di Indonesia cenderung akomodatif. Ini terlihat dari bagaimana partai yang kalah dalam Pilpres sering diajak bergabung dalam koalisi, termasuk mendapatkan posisi menteri. Menurut Adi, akomodasi politik bukan hal aneh, karena pola ini
telah berlangsung lama, sehingga pembagian kekuasaan saat ini hanya mengulang praktik sebelumnya. Adalah politik akomodatif. Jangankan praktik politik akomodasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Di Indonesia, partai yang kalah pilpres sekalipun itu juga diajak menjadi bagian dari koalisi, jadi menteri, dan konsesi politik yang lain. Per hari ini, publik wajar kalau kemudian ketika ada one team press kemudian jadi DPA, kemudian ada orang terdekatnya Prabowo jadi wamen, itu dianggap sebagai bagian dari politik akomodasi. Padahal kita dari dulu sering mendengar bahwa Thomas Dwi Juwandono. Lalu benarkah penempatan 2 orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi semata untuk memuluskan transisi keberlanjutan? Atau ini adalah bentuk politik balas jasa? Sudah ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, dan juga pengamat politik BRIN, Siti Zuro. Selamat petang Bang Sil dan juga Prof Siti. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV pada sore ini. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Prof Wiwi duluan. Prof, lagi menjadi pembicaraan banyak orang. Benarkah wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi ini bagian dari transisi atau bukan sebenarnya? Iya, tentu ya ini salah satu akibat dari terlalu lamanya gitu. Dari pemilu presiden kemarin itu Februari 2024, sekarang Juli, jadi masih nunggu lama sampai Oktober. Maka apapun bisa terjadi di tengah jalan seperti sekarang ini. Sekarang kita menyaksikan bahwa gitu ya, semua sorotan ke Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih menyongsong untuk dilantik. Itu menurut saya juga wajar bahwa Pak Prabowo magnetnya sudah sangat besar saat ini. Sementara Pak Jokowi ini adalah presiden yang akan purna bakti Oktober nanti. Oleh karena itu ya bagaimanapun juga harapan besar itu ke Pak Prabowo, dan itu yang kalau dalam politik kita sebut sebagai politically mutually symbiotic, jadi saling menguntungkan, relasi yang saling menguntungkan gitu ya. Saling menguntungkan, ada bagian dari balas jasanya juga atau tidak sebenarnya, Prof? Dan itu tidak usah dijelas-jelaskan, sangat jelas gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo selama ini juga melibatkan Pak Jokowi. Oleh karena itu ketika sudah sukses, mau tidak mau juga Pak Jokowi masih mengawal gitu ya. Tidak hanya melalui katakan putra sulungnya yang menjadi rencananya calon wakil presiden, gitu. Tapi juga dalam banyak hal disiapkan sedemikian rupa gitu ya, termasuk kemarin pelantikan untuk wakil menteri. Ini yang sebetulnya lepas dari apapun ya argumentasinya, kita sedang sangat concern dengan blueprint besar dari Pak Jokowi, yaitu program prioritas reformasi birokrasi nasional. Jadi Prof, kalau birokrasi ini dikelola dengan menambah-nambah terus ya, wamen ini. Prof, Pak Jokowi banyak ini. Saya ke Bang Sil terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof Siti. Apakah betul sebenarnya ini, padahal kemarin Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa nggak ada balas jasa sebenarnya, tapi Prof Siti mengatakan tidak perlu disebutkan bahwa memang ada balas jasa. Bang Sil, bagaimana menanggapinya? Ya, kalau Bu Siti bilang tadi nggak perlu disebutkan, ya berarti nggak ada ya. Tapi intinya memang nggak ada berarti Bang ya, balas jasa itu benar-benar hanya transisi sebenarnya. Nah, jadi pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi memang waktu kampanye kemarin saya salah satu yang membuat slogan ya, lanjutkan dan sempurnakan gitu. Jadi bahwa memang ini Pak Jokowi saat ini memang satu memerlukan ya untuk kelangsungan agar program-program beliau sendiri, penguatan di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian ini untuk membantu visi misi Presiden Jokowi. Yang kedua, memang seperti yang Pak Jokowi sampaikan sendiri bahwa ini mengenai keberlanjutan dari transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat memang pengangkatan wamen-wamen ini berdasarkan dari profesionalitas, integritas, rekam jejak yang baik, dan yang terpenting mereka anti korupsi ya. Itu yang paling penting dari semua hal itu. Prof, apakah sebenarnya urgensi? Ini tadi Bang Sil mengatakan keberlanjutan. Apakah di keberlanjutan itu
urgensi melantik wakil menteri di bulan-bulan akhir Presiden Jokowi purna tugas. Apakah memang sudah sesuai atau sebenarnya bagaimana? Iya, terkesan sebetulnya ini Pak Jokowi ingin menegaskan gitu betapa berperannya dalam menyiapkan Pak Prabowo dengan tidak hanya melalui wamen yang dilantik itu, jadi nanti tinggal jos gitu ya, istilahnya tinggal tancap gas gitu. Saya sendiri memaknai ya, siapapun itu direkrut dengan pola rekrutmen yang tentu merit system itu, kalau menurut saya tidak menjadi nepotis dan kolutis kalau yang ditunjuk itu ditempatkan di posisi itu betul-betul profesional. Tapi kalau dipaksakan secara berbagai hal, itu baru nepotis, kolutis gitu. Berarti Prof merasa dua orang dekat Prabowo yang ditaruh di kabinet Jokowi saat ini bukanlah sesuatu yang nepotis, tapi profesionalitas yang dikedepankan, atau bagaimana? Iya, jadi ya memang satu sisi saya melihat seperti itu ya, bahwa siapa yang meragukan Pak Thomas dan juga Wamen dari Kementan gitu. Tapi memang timingnya gitu ya, timingnya kan belum istilahnya itu belum terjadi betul-betul alih kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi lalu kelihatannya kesan kita ya publik itu bisa menerjemahkan rasa-rasanya Pak Jokowi ini memaksimalkan sedemikian rupa bahwa gitu ya. Jadi menegas-negaskan yang sudah tegas bahwa diantar itu dengan segala gitu ya upaya untuk bahwa betul-betul Pak Jokowi ini sangat atensi kepada Pak Prabowo. Mestinya tidak harus seperti itu juga. Pak Prabowo itu somebody ya, yang sangat tentunya 4 kali ikut pemilu, tentu kesiapannya luar biasa lah. Oke, gitu ya. oke. Bang Sil, atensi dari Pak Prabowo dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, apakah betul seperti itu? Ada atensi khusus sebenarnya di masa-masa transisi ini? Ya memang kan dari awal kita mendukung Pak Prabowo ya, termasuk Pak Jokowi. Intinya bahwa beliau ingin agar Indonesia ini menjadi negara maju, bukan negara gagal. Dan itu ada sebenarnya pada sosok Pak Prabowo. Sehingga wajar kalau Pak Jokowi juga memberikan suatu persiapan agar Pak Prabowo nantinya itu bisa mulus. Oke, Dan Bang Sil. pengangkatan menteri-menteri ya. Ya, tapi kita melihat bahwa survei Litbang Kompas juga mengatakan bahwa pengaruh Pak Prabowo ini hari semakin besar. Melihat kemarin survei Litbang Kompas di Jakarta sendiri bahwa yang ditunjuk atau yang didukung oleh Pak Prabowo itu lebih tinggi pengaruhnya, persentasenya daripada yang didukung oleh Pak Jokowi. Apakah ini bagian dari kedekatan Pak Jokowi yang ingin terus berada bersama Pak Prabowo di purna tugasnya atau bagaimana? Ya, saya sepakat seperti Ibu Siti tadi bilang bahwa memang ketika seorang akan berakhir otomatis berpengaruhnya agak kurang ya. Tapi mengenai Pak Jokowi kan ini hanya kasuistik yang di Jakarta. Kalau di tempat lain kayak Papua, Sulawesi, di tempat kami di NTT masih sangat tinggi. Jadi sebenarnya ini tidak ada persoalan. Intinya bahwa Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ketika nanti setelah pelantikan beliau akan pulang sebagai orang biasa ke Solo karena beliau sendiri berbicara berdua ya dengan saya ketika bertemu di Bogor bahwa beliau akan pulang ke Solo, akan ngomong cucu dan saya yakin Pak Jokowi akan lakukan itu. Jadi isu-isu bahwa termasuk dia nanti menjadi anggota DPA itu menurut saya isu yang belum tentu kebenarannya. Ya. Oke, Bang Sil menarik sudah mengangkat duluan terkait tema DPA ini. Saya ke Prof Vivi dulu. Prof, ada dugaan balas jasa Prabowo ke Jokowi ini dikaitkan dengan hidupkannya DPA yang isunya untuk menjadi tempat memimpin Pak Jokowi usai pensiun. Anda melihatnya seperti apa? Iya, memang dari awal ya, ini yang saya selalu katakan, ini mohon maaf saya harus berkata lugas ya, bahwa memang berbeda dengan presiden sebelumnya gitu. Kalau sudah purna bakti ya sudah kan gitu. Jadi tidak ada yang di-create baik itu melakukan revisi-revisi undang-undang dan sebagainya. Ini ada 6 revisi undang-undang yang sangat berhimpit dan penting. Itu satu contoh. Termasuk adalah DPA. Maka pertanyaan publik untuk apa DPA ini gitu ya. Menurut saya mestinya Pak Jokowi itu tetap fokus pada 5 program prioritas.
itu luar biasa. Jadi termasuk reformasi birokrasi nasional, termasuk SDM penduduk ini bagaimana gitu ya, SDM birokrasinya dan sebagainya. Daripada lalu melakukan revisi di sana sini dan sebagainya. Ini kan waktunya juga tidak terlalu lama gitu. Jadi menurut saya biarlah Pak Prabowo dengan pemerintahan barunya itu, dengan stylenya juga dan sebagainya, kepemimpinan khasnya itu ya menjadi sosok yang mandiri gitu ya. Oke, Prof. Bang Sil, ini diminta Pak Jokowi untuk sebaiknya program prioritas yang difokuskan bukan terkait DPA. Tanggapan Anda singkat saja. Ya benar sekali, Bu Siti, saya sepakat itu. Tapi kalau untuk DPA, Bu, kan kita juga harus melihat bahwa itu 9 fraksi inisiatif dari semua fraksi yang ada di DPR, bukan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri kita tahu kan nggak punya partai dan nggak punya anggota DPR di situ. Jadi saya belum melihat korelasi yang jelas ya Bu ya, bahwa Pak Jokowi yang menginginkan agar undang-undang One Team Press itu direvisi menjadi apakah ditempatkan di bawah presiden, DPA atau lembaga negara. Nah, kalau melihat revisi, ya melihat revisi yang ada sekarang, pertama ya kan fungsinya masih tetap, hanya nomenklaturnya yang berubah dari One Team Press ke DPA. Yang kedua mengenai jumlah anggota Bu, yang dari 8 tapi sesuai kebutuhan presiden. Yang ketiga, poin ketiga dari revisi itu adalah bahwa syarat untuk menjadi anggota DPR itu yang akan dirubah syarat-syaratnya. Jadi menurut hemat saya Pak Jokowi terlalu kecil untuk menjadi anggota DPA ya. Kalau itu dari pribadi saya. Oke, baik. Selama ini yang sering pernyataan yang tegas ya Bang Sil ya. Jokowi terlalu kecil untuk menjadi seorang anggota DPA. Kita lihat nanti dan juga harapkan transisi pemerintahan ini berjalan mulus. Terima kasih untuk kedua narasumber saya, Bang Sil dan juga Prof Wiwi sudah bergabung di Kompas TV. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu.